Terima kasih, Dokter Wit. Selalu Dokter Wit kalau membagikan ilmunya nggak setengah-setengah ya, tuntas semuanya di-sharing. Thank you banget, Dokter Wit. Sekarang saya memanggil ketiga narasumber kita, Dokter Ji, Prof. Hardi, dan Dokter Wit untuk on cam. Kita akan mulai sesi tanya jawab ya, Q&A. Ini di sini saya lihat di kolom chat dan ada juga yang raise hand ya. Kita bahas yang dari kolom chat dulu. Dokter Ji, boleh mungkin dokter sudah sempat Boleh. Saya merangkum jawab dulu ya? ya. Saya udah Iya, catat silakan pertanyaannya dok. juga. Karena Saya kayaknya perlu paling bacakan banyak nih atau saya. dokter mau rangkumin saja Gak apa-apa, saya pertanyaan? baca aja bisa. Baik, baik. Ya, Silakan oke. dok. Terima Jadi kasih. memang sebagai pembicara pertama biasanya paling banyak nih pertanyaannya. Karena pertama, jadi kesempatan bertanya banyak. Tapi bagus, terima kasih untuk pertanyaannya. Karena dengan bertanya, bukan Bapak Ibu saja yang belajar, tapi yang orang lain akan belajar ya. Jadi berapa bulan sekali idealnya kita memeriksakan kadar vitamin D ya. Jadi memang idealnya antara 3 sampai 6 bulan. Kapan 3 bulan, kapan 6 bulan? Kalau misalnya kita sudah rutin tahu ya, oh kadar vitamin D sekian gitu ya. Jadi memang 6 bulan sekali nggak apa-apa, bisa. Tapi bagi Bapak Ibu yang masih baru atau yang belum tahu nilai vitamin D atau respon tubuh terhadap vitamin D atau usianya lansia atau ada obesitas itu atau misalnya ada inflamasi ya tadi kita udah lihat di presentasi ada inflamasi itu boleh lebih lebih cepat ya antara 3 sampai 4 bulan. Itu boleh dicek lagi. Karena kita harus tahu dengan kita minum dosis ini cukup nggak respon tubuh setiap orang berbeda. Ada yang minum lebih cepat naik, ada yang tidak seperti itu ya. Nah, yang kedua pertanyaannya, apakah ada acuan rata-rata kenaikan vitamin D bila konsumsi vitamin D 10.000 IU selama 1 bulan ya. Jadi balik lagi respon tubuh seseorang kan berbeda. Tadi di presentasi juga sudah kita lihat bahwa penyerapan vitamin D itu tergantung setiap individu. Ada yang penyerapan ususnya bermasalah, mungkin inflamasi, fungsi hati dan ginjalnya juga bermasalah untuk mengeluarkan enzim untuk membuat vitamin D. Kemudian kurangnya magnesium itu juga sangat berpengaruh ya. Jadi kalau yang normal kita bisa melihat ada peningkatan antara 20 sampai 40 nanogram per mililiter. Biasanya seperti itu. Tetapi kalau misalnya udah 3 bulan kenaikannya oh cuman 2 poin gitu ya, 3 poin. Nah, artinya kita harus lihat lagi akar masalah yang lain ya. Bisa juga karena ada kelainan-kelainan di VDR atau vitamin D reseptor seseorang gitu ya. Jadi itu secara genetik. Jadi itu dosisnya harus ditingkatkan seperti itu ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Vitamin C identik dengan asam. Pasien dengan keluhan gastritis tidak berani minum high dose vitamin C. Bagaimana solusinya? Ya, betul. Asam vitamin C itu ada beberapa macam ya. Kalau asam ascorbat memang asam ya. Jadi eh, kalau kita zaman dulu ya masih ada asam ascorbat ya. Kalau kita berikan memang banyak keluhan orang yang memang ada keluhan GERD, apa namanya asam lambung gitu ya. Mereka katakan itu bisa sakit, tetapi akhirnya keluar jenis-jenis yang lain. Jadi akhirnya keluar misalnya ester C yaitu kalsium askorbat ya bentuknya yang lebih non asam atau buffered vitamin C juga ada gitu ya atau misalnya kalau misalnya diinfus ada juga yang golongannya sodium askorbat ya yang biasanya kita gunakan juga ya jadi itu lebih aman tidak asam gitu ya. Kunci kedua kita bisa gabungkan dengan makan gitu ya setelah makan, misalnya kalau kita minum suplementasi vitamin C. Nah, kemudian eh, yang biasanya saya pakai, selalu saya pakai, itu adalah liposomal vitamin C. Ya, karena liposomal itu lebih mudah terserap di dalam sel. Jadi kalau kita memberikan vitamin, kita harus memikirkan ini masuk dalam sel dengan optimal atau tidak. Jadi kalau bentuk liposomal itu bukan merek, tetapi dia adalah suatu teknologi. Ada juga liposomal glutathione, yang saya tahu ya vitamin C, mungkin ada yang lain ya. Jadi itu pasti terserap di dalam selnya lebih tinggi dan biasanya dosisnya itu lebih tinggi dari 1.000 gitu ya. Jadi itu saya punya pasien yang ada keluhan lambung yang sangat cukup cukup mengganggu ya. Artinya cukup tanda kutip cukup cerewet ya. Ini dok saya sensitif gini nih. Waktu diberikan vitamin C liposomal tidak ada keluhan sama sekali. So liposomal nomor satu yang saya selalu berikan. Kemudian harus perhatikan juga mukosa lambung. Jangan sampai kita mengiritasi lebih lebih banyak lagi karena kalau misalnya lambungnya sensitif ya kita harus jaga mukosa lambungnya bisa dengan L-butamin
zinc, karnosin, dan segala macam ya. Kemudian pertanyaan ketiga ya dok ya, apabila tidak ada gangguan ginjal sebelumnya, konsumsi vitamin C baik secara oral atau IV dalam dosis yang cukup tinggi, 10 gram dapat mencetuskan batu oksalat di ginjal. Bagaimana cara menurunkan risiko tersebut? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Saya juga recently baru belajar ya bahwa memang orang takut minum vitamin C takutnya batu gitu ya. Nah, yang pertama kita harus kalau kita konsumsi oral ya atau secara IV juga benar ya. Jadi kita harus eh, eh, jangan sampai dehidrasi ya. Kita harus hidrasi secara optimal ya. Artinya kira kurang lebih 2 sampai 2,5 liter gitu ya. Jadi kita harus hidrasi. Nomor dua, kita bisa kombinasi dengan magnesium dan kalium karena magnesium sitrat atau glisin atau bisglisinat itu membantu mengikat oksalat dan mencegah kristalisasi gitu ya. Jadi mencegah oksalat tersebut atau eh, konsumsi juga vitamin B6 gitu ya atau piridoksin P5P ya bentuk B6 yang aktif gitu ya karena juga menghambat konversi vitamin C menjadi oksalat seperti itu. Nah, yang paling penting adalah kita harus perhatikan probiotik ya karena eh, oh, selalu mesti harus bertanya kenapa yang satu orang minum vitamin C nggak masalah, nggak ada batu ginjal, yang lain bermasalah. Harus dipertimbangkan bahwa ada bakteri-bakteri yang sebenarnya bisa memecahkan oksalat tersebut, tetapi di orang tersebut yang gampang terdapat batu empedu tidak ada bakterinya ya seperti Oxalobacter formigenes ya, Lactobacillus dan Bifidobacterium. Jadi kita harus selalu mengkonsumsi baik dari makanan minuman fermentasi atau suplementasi menjaga probiotik dalam tubuh kita ya. Nah, 3 suplemen dasar yang selalu saya berikan pada pasien, probiotik, vitamin D3K2 sama omega 3 itu dasar yang harus diperhatikan ya. Kemudian pantau juga asupan makanan yang tinggi oksalat seperti bayam, coklat, kacang. Bukannya tidak boleh ya, artinya kita tidak berlebihan, tetapi juga harus dipantau. Selain kita harus pantau juga fungsi ginjal yang lain ya, itu seperti itu. Kemudian catatan aja ya bagaimana kita melihat oksalat tinggi. Kalau Anda bertanya, gimana saya tahu? Pemeriksaannya bisa dari oksalat urin, bisa juga dari pemeriksaan kristal oksalat di urin gitu, urinalisis, tetapi yang paling baik saat ini ada pemeriksaan yang namanya organic acid test. Tadi sempat disinggung juga oleh Dokter Widya dan sekarang di Indonesia sudah bisa diperiksa, di mana benar-benar kita bisa lihat oksalat di dalam tubuh kita ya. Nah, itu yang paling paling bagus gitu ya. Kemudian apa namanya berikutnya, Dok? Apakah pemberian vitamin D harus bersamaan dengan magnesium dan vitamin K2 ya atau bisa sendiri? Nah, jawabannya adalah memang kalau vitamin D kalau sendiri bisa-bisa saja, tetapi lebih bagus kalau kita bersamaan dengan magnesium dan K2. Kenapa? Karena K2 karena vitamin D tanpa magnesium itu tidak bisa aktif ya secara sempurna. Jadi konversi menjadi vitamin bentuk vitamin D yang aktif dalam tubuh itu memerlukan suatu kofaktor enzimatik yang digerakkan oleh yaitu magnesium seperti itu. Jadi kita lebih bagus konsumsi magnesium. Kemudian kalau K2 ya kita tahu bahwa selain dia melenturkan vaskularisasi pembuluh darah, tetapi dia juga memiliki efek untuk mencegah hiperkalsemi yang bisa terjadi dalam tubuh kita. Nah, jadi itu ya. Jadi bukannya nggak boleh, boleh, tetapi lebih baik kalau dikonsumsi bersama. Pertanyaan berikutnya, apa yang harus diperhatikan dalam pemberian infus C dan injeksi? Tadi dibilangnya infus vitamin C dan infus vitamin D ya. Jadi infus vitamin C, tapi injeksi vitamin D. Ya, vitamin D tidak diinfus gitu ya. Nah, yang harus diperhatikan nomor satu adalah cek fungsi ginjal pertama, ureum, kreatinin, EGFR. Yang paling penting kalau kita mau menaikkan dosis adalah periksa enzim G6PD, G6PD, yaitu glukos 6 fosfat dehidrogenase. Itu sangat penting ya, Bapak Ibu semua. Kalau kita mau menaikkan dosis, apalagi di atas 10 gram, kita harus periksa karena ada orang-orang tertentu yang memang memiliki G6PD yang rendah. Kalau G6PD-nya rendah, artinya dia tidak bisa infus vitamin C dosis tinggi karena akan terjadi methemoglobinemia atau lisis dari
sel darah merah. Jadi harus hati-hati. Nomor satu adalah cek G6PD gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau mau diberikan dengan glutathione, jangan dicampur gitu, jangan dicampur ya. Jadi kalaupun mau ya hari yang berbeda atau di selang ada yang bilang 30 menit segala macam ya itu bisa dilakukan. Kalau saya lebih bagus eh, berbeda hari seperti itu, tapi jangan dicampur. Itu dok. Kemudian rehidrasi setelah infus juga penting. Kalau vitamin D yang harus diperiksa adalah eh, jangan terlalu tinggi dosisnya ya, artinya levelnya. Kalau sudah buat saya kalau misalnya udah mendekati 200 ya itu hati-hati ya seperti itu ya. Bisa juga dilakukan pemeriksaan paratiroid hormon, Dok, tapi memang di Indonesia masih sangat sangat mahal dan tidak common, kita harus minta pasien periksa seperti itu untuk melihat apakah memang ada pengaruhnya ke level kalsium dalam tubuh kita. Kemudian yang harus diperhatikan juga lokasi injeksi ya dok. Kalau misalnya suntik vitamin D lebih bagus di bagian bokong yang bagian lemaknya paling banyak gitu ya. Jadi mungkin sambil diobservasi efek samping dari suntik vitamin D kalau misalnya mual dan segala macam. Tapi so far saya nggak pernah mendapatkan pasien habis suntik vitamin D ada mual segala macam, tidak ada. Dan kita suntik vitamin D pun nggak asal. Kalau kita tahu memang sangat rendah, misalnya 20 atau 30 baru kita berani. Tapi kalau udah misalnya di atas 50 cukup oral saja seperti itu ya, seperti biasanya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana dosis vitamin C dan vitamin D pada lansia dengan EGFR di bawah 30? Bagus pertanyaannya dari Dokter Andri. Memang kalau EGFR-nya di bawah 30, memang kita harus lebih hati-hati ya. Artinya tadi kita lihat bahwa ada perannya dari hati dan fungsi ginjal yang sehat untuk bisa memproduksi vitamin D di dalam tubuh sehingga kita harus hati-hati jangan sampai terjadi resiko nefropati oksalat gitu ya jadi malah terjadi hiperkalsemi ya jadi ya itu harus diperhatikan jadi kita pertama periksa dulu kreatinin EGFR-nya kemudian kita mungkin memberikan dosisnya yang tidak terlalu tinggi terlebih dahulu sambil maksudnya melihat respon setiap orang seperti apa. Saran saya seperti itu dok gitu. Jadi untuk pemberian vitamin C dan D gitu ya. Kemudian ada lagi terakhir tuh di bawah saya lihat ada pertanyaan apa perbedaan bermakna dalam fungsi antara vitamin C biasanya golongan vitamin ester C. Jadi vitamin C biasa ya. Jadi vitamin C biasa adalah asam askorbat, pasti asam. Ya, pH-nya biasanya kurang lebih 2, bisa mengiritasi lambung gitu ya. Kemudian kekurangannya ya pasti iritasi lambung dan ya lebih mengganggu ya. Biasanya sekarang saya lihat jarang dipakai. Bentuk ester C dia bentuknya lebih non asam, lebih pH-nya netral seperti itu. Jadi lebih aman untuk orang-orang yang ada masalah pencernaan ya di lambung. Tapi kalau buat saya lebih suka memberikan liposomal vitamin C selain dosisnya lebih tinggi dan tidak akan mengiritasi asam lambung dari lambung. Seperti itu mungkin secara singkat yang bisa saya jelaskan, Dokter Catherine. Apakah masih ada yang ketinggalan? Sudah semua, Dok. Ya, Sudah oke. semua. Thank you banget nih sudah Thank you. langsung di read up sama Dokter J ya untuk Ya. pertanyaannya. Baik, sekarang kita beralih ke pertanyaan ke Prof Hardi dan kebetulan Prof Hardi juga sudah menjawab beberapa yang live answer ya, yang sudah di live answer. Nanti teman-teman bisa silahkan baca ya untuk mempersingkat waktu. Untuk yang lainnya yang belum sempat dibaca, saya akan bacakan ya di sini. Oh, kita masuk dulu ke ada dua pertanyaan yang raise hand nih. Beronli Ray dan Dr. Susanto, apakah bisa dibantu untuk open mic dari IT untuk dua attendee yang mau bertanya? Silakan mungkin siapa yang sudah ready duluan, Pak Ferdi minta tolong dibantu. Baik, sambil menunggu untuk penanya yang live ya, tolong dipersiapkan. Ini ada pertanyaan, ini menarik nih sebenarnya nih dari dari dokter, mungkin dokter ya, dokter Juliani Wijaya tentang ALA ya. Dan Prof Hardi ini mungkin boleh dijawab live juga, Prof, karena ini sebenarnya
bagus sekali Prof untuk teman-teman juga untuk mengetahui. Jadi pertanyaannya apakah Allah sudah bisa didapatkan di Indonesia? Apakah pemberian Allah dapat diberikan kepada pasien DM tipe 2 kronis sebagai bagian dari manajemen terapi DM untuk menurunkan ketergantungan terhadap insulin, mengingat salah satu fungsi Allah adalah meningkatkan fungsi reseptor insulin. Silakan Prof Hardi. Terima kasih, Dr. Catherine. Pemberian Allah pada pasien diabetes tipe 2 kronis memang memiliki dasar ilmiah yang mendukung penggunanya sebagai terapi adjuvan, terutama dalam kaitannya dengan bahwa Allah itu ya relevan dengan DM tipe 2 sebagai antioksidan kuat, meningkatkan sensitivitas insulin, dan perbaikan neuropatik diabetik. Dan kami sendiri secara klinis selalu memakai itu. Kita selalu memberikan Allah. Biasanya kalau yang kita pakai itu yang di sini paling banyak adalah yang tablet 600 mili, 3 kali 600 atau 2 kali 600. Nah, tentang mengenai yang injeksi, itu tidak semuanya ada. Hanya ada di beberapa rumah sakit besar dan klinik-klinik khusus yang mempunyai injeksi Allah. Dan kami juga dapat dari klinik khusus, ya, misalnya JAK, ya, atau di BSI, Bali International Hospital. Tidak banyak. Itu mengenai yang pertama adalah. Kemudian, apa saja pendekatan functional medicine pada pasien setelah menjalani operasi valve yang tadi. Nah, intervensi functional medicine pada pasien pasca operasi katup tadi, valve surgery, yang bersifat holistik, personal, dan berbasis sistem. Dengan tujuan apa? Untuk mempercepat penyembuhan dan regenerasi daripada jaringan, menurunkan beban inflamasi dan stres oksidatif, menyeimbangkan sistem imun dan metabolik. Kami juga mengoptimalkan fungsi mitokondria dan energi seluler, mencegah komplikasi jangka panjang, gagal jantung, aritmia, dan revaskularisasi normal. Kita lihat bahwa pasien ini sudah mengalami beberapa kali aritmia. Jadi pendekatan itu misalnya pendekatan pertama ada beberapa cara. Pertama adalah mengoptimalisasi nutrisi, nutrition repletion. Nah, itu tujuannya agak untuk anti-inflamasi dan mengeliminasi penyakit-penyakit makanan yang pro-inflamasi, individualisasi makronutrien. Nah, kebetulan pada tahun yang lalu, setelah kami eh, merawat ibu ini, kami mengikuti International Conference on Medicine, betul-betul mengenai nutrisi. Diet anti-inflamasi ditekankan sayuran, buah-buahan berwarna, dengan rendah glycemic indeksnya, protein hewani nabati misalnya berkualitas omega 3, rempah antioksidan misalnya, ya contohnya kunyit, jahe dan sebagainya. Eliminasi makanan pro-inflamasi ya berikan gula rafinasi, lemak trans, ultra processed food. Individualisasi makronutrien protein 1,2 1,5 gram per kilo berat badan per hari bila fungsi ginjal memungkinkan. Nah, tentu ada yang bertanya, suplementasi terarah apa yang nutraceutical? Kami berikan CoQ10 untuk energi mitokondria dan jantungnya 100-200 mg per hari. Omega 3 juga antiinflamasi, proteksi daripada vaskuler 1-2 gram per hari. Kami juga berikan vitamin D3 dan K2. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. G, imunomodulasi dan remodeling kalsium. Dan magnesium kita berikan juga untuk menstabilkan irama jantung. Dan pasien ini beberapa kali sudah mengalami aritmi. Vitamin C, zinc, selenium, dan L-carnitin. Itu yang kami berikan pada pasien ini. Dan tidak lupa juga memberikan apa yang dikatakan manajemen juga stres pasien ini. Jadi kami berikan ada pendekatan lah mindfulness, disuruh juga meditasi pasien ini, dan pendekatan spiritual. Pada waktu dia sakit itu 4 atau 5 agama itu datang ke ICU mendoakan, sampai sekarang tetap ada. Jadi jelas sekali pemulihan mitokondria tadi dan
pemulihan fungsi sistemik, gut immune, cardiac access tadi, pemulihan mikrobiota, dan sebagainya. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Prof. Hardi penjelasannya. Kita sekarang beralih kepada Dr. Berounli Ray. Mungkin sudah bisa buka mic, Dok, untuk pertanyaan ditujukan kepada siapa? Kalau belum berespon, mungkin dengan Dr. Susanto dulu. Dr. Susanto Surya Atmaja, silahkan. Silahkan, Dr. Berounli Ray. Tadi saya lihat sudah terbuka mic-nya. Oh, mungkin tertekan ya. Dengan Dr. Susanto, apakah mau bertanya live? Baik, kalau begitu saya lanjutkan. Dokter Mutiara. Dokter Mutiara, silakan Dokter Mutiara. Terima kasih, saya Dr. Mutiara. Hari ini saya mendengar sesuatu ilmu yang sangat-sangat tertarik. Rumah sakit kami, Rumah Sakit Murni Teguh, sangat konsentrasi pada pasien-pasien yang onkologi dan banyak sekali pasien onkologi. Saya rasa jika bisa terapkan fungsional medis ini di rumah sakit ini banyak menolong orang-orang sekali. Saya hanya kurang punya update ilmu. Bagaimana sih bisa memeriksa zat-zat vitamin ini semua di dalam tubuh kita sehingga kita tidak overdosis atau kita tahu adek itu biasanya jika overdosis malah bahaya untuk tubuh kita. Tidak nih. Mungkin saya ingin mendapat more information about bagaimana untuk pemeriksaan ini. Apakah ini merupakan suatu pemeriksaan kimia atau tadi ada disebutkan pemeriksaan organic acid ya. Itu pemakai alat apa apa yang kita pakai sehingga bisa memeriksa atau laboratorium mana yang sudah tersedia pemeriksaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dokter Mutiara, maaf kalau boleh tahu dokter berdomisili di Jakarta atau di luar Jakarta, Dok? Saya berdomisili di Medan, tapi Oh, saya di rumah Medan. sakit kami ada di Jakarta juga, jadi sering saya datang ke Jakarta Iya, juga. baik-baik. Kalau saya boleh bantu jawab ya, kalau untuk pemeriksaan organik acid test ini kebenaran ada Prodia, di Prodia sudah bisa dok, gitu. Jadi kalau Prodia kan di seluruh Indonesia ada ya, jadi mungkin dokter bisa menghubungi lab Prodia terdekat di kota dokter. Baik, mungkin pertanyaannya lebih cocok dijawab oleh Ketua FIM kita. Silakan Dokter Widya. Terima kasih Dokter Mutiara dari Rumah Sakit Murni Teguh Medan ya. Jadi sebenarnya kebijakan apakah ilmu ini mau diterapkan di rumah sakit yang tempat dokter bekerja atau tidak itu tentunya harus diusulkan dulu kepada mungkin ketua komite medik ya. Kalau Prof Hardi ya beliau ini sesepuh memang advisor dari Rumah Sakit Caritas ya. Tadi memang Prof Hardi memang sebenarnya udah lama mendalami ilmu ini. Cuma itu kasus yang tadi memang unik. Kebetulan saya lagi main ke Palembang. Saya ada acara, tapi acaranya siang. Saya berkabar ke Prof, saya pagi ini free. Nah, Prof bilang, oke, saya jemput kamu ya. Kita main ke rumah sakit. Dan diajaklah saya main-main ke ICU dan sambil dikonsulkan pasien. Ya, jadi sebenarnya itu semua by accident. Murni tidak ada rekayasa di situ dan kita kebetulan spontan saja ya karena Prof tanya, Wit kalau seperti ini kamu apain nih pasien? Saya bilang ini kalau fungsi ginjalnya terganggu, coba Prof pikir deh bagaimana kita keluarin tuh ureum dan kreatinin. Kan kita masih ingat ya, dulu kita boleh pakai MgSO4 tapi hanya untuk preeklamsi doang. Nah, kenapa tidak untuk mereka dengan ureum dan kreatinin tinggi? Sebenarnya kan ilmu ini ilmu yang apa ya? Ilmu milik semua orang. Hanya mungkin karena MgSO4 itu bukan produk yang mahal sehingga tidak ada detailer yang mengingatkan pakai MgSO4 untuk ini. Jadi sebenarnya ilmu functional medicine ini bukan ilmu baru, bukan ilmu hitam pula. Ini ilmunya kita kembali kepada fisiologi. Nah, kalau Prof Hardi itu guru besar fisiologi. Jadi Prof mengerti bahwa ilmu-ilmu semua ini bukan ilmu yang sesat ya, cuma tidak dikenali karena
mungkin kebanyakan dari kita itu mengenali terapi-terapi farmaseutikal itu kalau ada detailernya yang mengingatkan atau obatnya mahal kali ya. Kalau obatnya murah-murah seperti MGSO4, nggak ada yang kepikiran bahwa kita bisa manfaatkan itu gitu ya. Nah, kita pun sebagai orang normal, kita sebenarnya membutuhkan magnesium rutin secara oral. Nah, jadi kalau mereka dengan gangguan fungsi ginjal, kan intinya bagaimana kita paksa ureum kreatininnya ini harus turun dengan cara apapun. Seperti itu. Nah, tadi ada yang bertanya tentang ALA sudah dijawab ya. ALA yang sering dipakai memang oral saja dan ALA yang bentuk injeksi ini jarang kita kenal. Dan saya bingung juga teman-teman spesialis endokrin tuh sebenarnya udah tahu ALA ini akan menurunkan HbA1c. Tapi sangat jarang diresepkan oleh teman sejawat endokrin ya. Saya tidak tahu mengapa itu. Terus tadi pertanyaan Dokter Mutiara, apakah ilmu ini bisa diterapkan di rumah sakit? Ya, saya rasa dok, ayo dokter mulai mengajak teman-teman sejawat di rumah sakit untuk mengenali ilmu ini, karena begitu ilmu ini dikenali dan mau kita terapkan itu sebenarnya ya banyak sekali pada banyak lini bisa kita lakukan ya, dari upaya pencegahan sampai dengan pemulihan. Mungkin pada pasien-pasien yang biasanya sudah tidak ketanganan dengan cara medis ya. Saat ini pun saya sering dapat ya pasien konsul tuh dengan tumor marker yang sudah sangat tinggi yang tidak memungkinkan lagi mereka melakukan terapi dengan kemo dan radiasi sehingga mereka akan cari kita untuk bagaimana untuk bisa menyelamatkan sisa hidup dari orang ini. Sebenarnya ilmu ini sangat keren ya. Kalau memang ditanya ini bagaimana sertifikasi dan lain-lain, ini sama kayak tunggu telur sama ayam mana yang baik ya. Jadi kita selaku organisasi functional medicine yang ada di Indonesia, kita berusaha mengembangkan dulu keminatan. Jadi peminatan dari teman-teman sejawat dokter. Di sini yang minat yang menjadi anggota WhatsApp grup kita banyak ya, tetapi yang belajar benar-benar tuh tidak banyak. Jadi memang mulai tahun ini kami akan lebih sering mengadakan webinar yang free untuk menarik ayo supaya lebih banyak lagi yang berminat untuk mempelajari ilmu ini dengan sebaik-baiknya dengan tujuan untuk membantu kemaslahatan orang banyak yang memerlukan. Demikian dokter. Baik, terima kasih Dokter Widya atas penjelasannya. Nah, ini satu penanya terakhir nih, chatnya baru masuk dari Ibu Betrik Halim Subrata. Ini sepertinya Dokter J yang paling pas menjawab nih. Jika pada pemeriksaan vitamin D kadarnya 75 Ng, apakah aman jika tetap diberikan vitamin D 10.000 IU? Silakan dok. Ini mungkin Ya, satuannya yang berbeda ya, 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 NG per ya PDL. per DL ya. Jadi terima kasih Bu Beatrix untuk pertanyaannya. Jadi memang ini keunikan kita memberikan dosis gitu ya. Jadi kalau memang 10.000 IU itu biasanya kita memberikannya kepada yang memiliki levelnya masih rendah seperti itu. Tergantung apakah memang pasien ini artinya tidak ada ya kalau kita tahu ya autoimun atau misalnya ada cancer kayak gitu intinya masih normal-normal aja ya jadi kalau memang normal eh, mungkin saya sama dokter Widya sama kita menganjurkan pasien-pasien itu untuk mencapai level kalau diperiksa di lab antara 80 sampai 100 gitu ya karena itu level aman yang saya selalu jelaskan kepada pasien supaya mereka paham ya vitamin D itu seolah-olah seperti vitamin seperti kita buka bank rekening sendiri di bank di mana kita itu nggak rencana mau mau kutak-atik ya untuk belanja apa untuk nabung kita menabung kita nggak tahu menabung untuk kapan jadi kalau suatu saat dibutuhkan, ya bukan hanya untuk kekuatan tulang atau gigi, tapi untuk imun sistem, kita punya tabungan, gitu ya. Jangan, udahlah cukup 50. Enggak, vitamin D itu pasti akan habis karena tubuh kita akan pakai untuk imun sistem tubuh kita. Jadi kita harus jaga seperti itu. Karena kalau 75, balik lagi, apakah memang ada autoimun atau tidak? Kalau misalnya ada autoimun, mungkin bisa dinaikkan lagi ya levelnya
ya let's say beda-beda ya dok ya. Kalau saya mungkin saya lihat dulu antara 100 sampai 150 kayak gitu ya. Tapi tetap dijaga, jangan ketinggian di atas 200 seperti itu ya dok. Tapi kalau misalnya normal gitu ya, ya kita bisa saja kalau sudah 75 ya kita apa namanya turunkan menjadi 5.000. Artinya kita tetap melihat 3 bulan ke depan mungkin kita kasih 5.000 apakah memang akan mencapai 80 sampai 100. Jadi kita mainkan seperti itu dok. Begitu dok jawaban dari saya. Baik, terima kasih Dokter Ji. Terima kasih juga buat para peserta yang sudah interaktif ya. Ini semua pertanyaannya sudah terjawab. Waktu juga sudah jam 5 ya. Kita sudah 3 jam nih di sini sharing ilmu ya. Bila masih ada pertanyaan yang belum terjawab dan masih ingin ditanyakan, boleh silakan untuk japri para moderator ya. Atau enggak, posting di grup FIIM juga boleh ya. Slide akan dibagikan setelah ini akan kami share di grup FIIM. Jadi jangan khawatir buat teman-teman sejawat yang ingin tahu slide-nya, kita tidak pernah pelit berbagi, kita selalu berbagi apa adanya. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga untuk Prof. Hardi yang sudah meluangkan waktunya berbagi case report yang sungguh-sungguh eye-opening. Thank you Dokter Widya yang ternyata diam-diam sebagai advisor juga di sini ya. Terima kasih juga Dokter Ji yang sudah selalu membagi ilmunya tentang vitamin C dan vitamin D yang kok kayaknya cuma C dan D tapi ternyata banyak sekali kelebihannya dan benefit di dalam vitamin C dan vitamin D. Juga buat teman-teman, terima kasih teman-teman yang selalu setia mengikuti acara kami. Eh, Bulan depan akan ada acara offline. Nantikan kelanjutannya. Kami akan posting di grup FIIM tentang rencana offline kami selanjutnya. Dan juga masih ada 2 sesi webinar free dari teman-teman di sini, dari teman-teman member dari anggota FIM yang akan terus berbagi. Apa saja kita juga akan update juga di sini. Jadi nantikan terus, jangan lupa selalu mengikuti perkembangan dan jangan lupa untuk bersyukur. Terima kasih, sampai jumpa.